Ada yang namanya Paman Gober, gitu ya. Ini tokoh klasik sebuah kartun, saudara. Paman Gober adalah orang yang kaya, tapi pelit. Tapi dia suka menimbun hartanya. Kalau dulu di zaman saya ada komik kartunnya, Paman Gober bisa berenang di uangnya. Bisa berenang gitu ya. Jadi kayak uangnya tuh kayak air gitu. Dia bisa lompat-lompat ya, kayak di film apa yang digambar tuh. Nggak habis-habis uangnya, tetapi pelit. Tapi ini saudara, dia sudah tua, tetapi karena kartun dia nggak mati-mati. Sampai sekarang loh, gimana keadaannya gitu, endingnya gimana, nggak tahu. Kenapa? Karena itu kartun. Nah, di dalam Alkitab ada sebuah perumpamaan yang mungkin menggambarkan tentang Paman Gober ini, saudara. Dan mari kita belajar mengenai cinta akan uang yang disebabkan oleh keserakahan kita. Lukas 12 ayat 13 sampai 21. Mari kita belajar tentang orang kaya yang bodoh. Lukas 12 ayat 13 sampai 21, saudara. Tadi waktu di mobil saya dengan istri, kita nyetir, saudara, ke tempat ini. Saya katakan kemarin saya ada chapel di kampus saya, lalu dosen saya khotbah lalu bilang begini. Perbedaan antara orang buta yang miskin yang disembuhkan oleh Yesus dan Zakheus yang kaya adalah mereka nggak punya Tuhan sama-sama. Jadi jangan dikira yang tidak berkecukupan lihat yang kaya, oh yang kaya enak ya. Enggak, saudara, setiap kita memiliki salibnya sendiri-sendiri dalam kehidupan ini. Amin, saudara. Saya akan membacakan untuk kita dalam Lukas 12 ayat 13 sampai 21. Bapak, Ibu, Saudara semua mendengar dan menyimaknya. Seorang dari orang banyak itu berkata kepada Yesus, "Guru, katakanlah kepada saudaraku supaya ia membagi warisan kepadaku." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Saudara siapakah yang telah mengangkat aku menjadi hakim atau pengantara atas kamu?" Katanya lagi kepada mereka, "Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaan itu." Saya mau baca sekali lagi, saudara. Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaan itu. Kemudian ia mengatakan kepada mereka satu perumpamaan, katanya, ada seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Ia bertanya dalam hatinya, apakah yang harus aku perbuat? Sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku. Lalu katanya, inilah yang akan aku perbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku dan akan mendirikan yang lebih besar. Dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. Sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku, ada padamu banyak barang tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah. Tetapi firman Allah kepadanya, hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu. Dan apa yang telah kau sediakan untuk siapakah itu nanti? Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah. Jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah. Saudara, background dari ayat ini ada seorang adik bertanya kepada Yesus, katanya, Tuhan, kakakku kasih tahu dong supaya kasih warisannya sedikit lebih banyak daripada aku. Karena dalam hukum Israel memang anak sulung itu diberi lebih banyak, saudara. Tapi mungkin kebahagiaannya terlalu kecil, lalu bilang, Yesus kasih tahu dong kepada kakak sulungku supaya aku mendapatkan yang lebih lagi. Saudara, yang mana perikop selanjutnya, lalu Yesus memberi perumpamaan tadi, lalu perikop selanjutnya berkata tentang jangan khawatir, yang mana kalau kita sambung, jangan khawatir tentang harta, tentang apapun. Karena apa? Karena semuanya itu kalau kita
tamak atau kita rakus, semuanya itu tidak berguna, saudara. Cukuplah yang menjadi bagianku. Dalam teks yang kita baca ada 3 hal, saudara, yang berbicara mengenai keserakahan dan cinta uang. Apa yang Alkitab katakan mengenai cinta akan uang dan menimbulkan keserakahan dalam kehidupan. Yang pertama, betapa tidak terlihatnya hal ini. Keserakahan menimbulkan cinta uang. Yang kedua, betapa menipunya hal ini. Keserakahan dan cinta uang begitu menipu. Dan yang ketiga, bagaimana kita bisa melepaskan dari keserakahan itu, saudara. Dari teks ini kita belajar 3 hal ini. Yang pertama, betapa tidak terlihatnya hal ini. Dikatakan, berjaga-jagalah, waspadalah, gitu ya. Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan, walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidak tergantung dari kekayaannya itu. Dikatakan, berjaga-jagalah, waspadalah. Tuhan Yesus jarang untuk berkata-kata berjaga-jaga dan waspadalah, tetapi untuk hal ini mengenai ketamakan, kerakusan dan cinta akan uang, Yesus berkata berjaga-jagalah dan waspadalah. Suatu saat saya ke Bali, saudara, ke Uluwatu yang banyak monyetnya itu, waktu pada saat saya masuk memakai sarungnya itu, saudara ya, dikatakan sama yang jaga, hati-hati, monyetnya suka ambil HP dan suka ambil kacamata. Lalu kita berjaga-jaga dan sekaligus waspada. Saya pegangin kacamata saya, HP saya taruh, saudara. Saya pegangin terus, teman saya santai, diambil, saudara, kacamatanya. Itulah yang namanya berjaga-jaga, tapi juga waspada. Berjaga-jaga terus dan waspadalah. Bagaimana Tuhan Yesus ingin berkata, kamu harus berjaga-jagalah dan waspadalah. Kenapa? Karena keserakahan tidak pernah kita sadari. Keserakahan tidak pernah kita sadari. Tidak ada yang notice. Maka Yesus berkata, waspadalah dan berjaga-jagalah atas keserakahan, ketamakan, bahkan cinta akan uang. Selama bertahun-tahun melayani sebagai gembala, saudara, tidak pernah dalam hidup saya ada orang berkata kepada saya, Pastor, doakan saya karena saya tamak. Pastor, doakan saya karena saya ini orangnya serakah. Paling ada, Pastor, doakan saya supaya pekerjaan saya lancar. Pastor, doakan saya ini kok suka minum minuman keras ya sampai mabuk. Pastor, doakan saya suka clubbing. Tapi tidak ada yang berkata kepada saya, doakan saya karena saya serakah dan rakus. Ada di sini yang sudah bertahun-tahun, mungkin 1-2, tapi jarang, atau saya pribadi nggak pernah. Kenapa? Karena tidak sadar. Rakus, serakah, cinta uang, sombong, itu jarang ada yang tahu, saudara. Ada beberapa tanda yang menandakan sebenarnya kita sudah masuk ke dalam kerakusan atau keserakahan akan uang, saudara. Yang pertama, saudara, di ayat 13, hubungan dengan sesama didasari untung rugi, termasuk dengan keluarga. Kasih tahu dong itu, aku kan nggak dapet. Kasih tahu dong. Jadi semuanya mikirnya untung dan rugi. Untungnya apa, ruginya apa. Katakan sama saudaraku kalau hartanya dibagi karena aku rugi. Saudara, jika hubungan kita dengan sesama didasari dengan apa untungnya buat saya, padahal itu saudara, padahal itu teman, atau yang lainnya, maka mungkin itu adalah tanda awal dari keserakahan kita. Atau yang kedua, di ayat 14-15, saat pertanyaan Tuhan tidak sama dengan kepentingan pribadi kita. Orang ini maunya uang lebih, tapi Tuhan berkata waspadalah dengan ketamakan. Kalau apa yang menjadi hati kita tidak sama dengan apa yang difirmankan Tuhan, maka terutama dalam hal harta, kekayaan, kan uang, maka itu mungkin menjadi tanda ketamakan atau keserakahan dalam kehidupan kita. Apa yang kita inginkan dengan apa yang firman katakan sudah tidak nyambung, saudara. Tuhan, saya mau BMW, Tuhan. Harusnya ditanya, emangnya Tuhan mau kamu punya BMW gitu kan? Belum tentu, saudara. Makanya kita harus tahu, saudara, mana yang Tuhan mau, mana yang Tuhan gak mau, saudara. Oleh sebab itu, jikalau Anda
tidak pernah puas dan terus kecewa kepada Tuhan dan sesama, maka Anda mungkin diliputi keserakahan. Anda yang pertama, Anda nggak puas sama Tuhan, Anda kecewa dengan sesama, yang dipikirkan hanya saya dan keluarga saya. Maka mungkin itu adalah tanda dari Anda serakah atau tamak terhadap sesuatu. Tanda awal mungkin. Karena cinta, uang, dan keserakahan, kerakusan seringkali tidak kita sadari. Tidak hanya uang, jabatan, kekuasaan, perhatian, bahkan mujizat, bahkan pelayanan. Kita mau mujizat, kita mau pelayanan, semuanya kita mau. Dan kita nggak sadar akan hal itu. Kita nggak sadar bahwa kita telah masuk. Di sini ada beberapa hamba Tuhan, pelayan yang senior. Saya nggak tahu, pernah nggak ada yang datang kepada saya, Om, kok saya serakah ya Om ya? Kok saya tamak ya? Jarang, saudara. Kenapa? Karena hal ini tidak kita sadari. Oleh sebab itu Yesus berkata, waspadalah dan berjaga-jagalah, karena keserakahan akan cinta uang seringkali kita tidak sadari. Dan yang kedua, saudara, keserakahan, apa yang Alkitab katakan mengenai cinta akan uang dan menimbulkan keserakahan dalam kehidupan. Yang pertama, betapa tidak terlihatnya hal ini. Tapi yang kedua, betapa menipunya hal ini. Ayat 18 lalu katanya, inilah yang akan kuperbuat, aku akan merombak lumbung-lumbungku dan aku akan mendirikan yang lebih besar, dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. Ayat 19, sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku, ada padamu banyak barang tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya, beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah. Pertanyaannya, apakah orang ini akan bisa bersenang-senanglah, beristirahatlah, makanlah, dan minumlah dari harta yang dia timbun sekali, yang dia timbun itu, saudara? Ini adalah gambaran dari paman Gober itu, saudara. Saudara, yang ditawarkan adalah cari uang sebanyak-banyaknya, simpan sebanyak-banyaknya, lalu jiwamu akan tenang. Dan tawaran ini akan susah kita tolak. Akan susah saya tolak. Kalau ada bilang, udah pastor menggembalakan aja. Semua urusan saya yang urus. Pokoknya pastor senang-senang aja. Kalau ada uang simpan aja, lalu jiwamu akan tenang. Lalu jiwamu akan happy. Saudara, kalau jadi gembala menyenangkan, maka rambut saya nggak akan habis, saudara. Betul, nggak akan habis. Ini ada Om, ada Tante, ada Hedi. Rambut saya dulu penuh, saudara. Waktu 2018 ke Surabaya. Sekarang ada 1 gereja, 2 gereja, saya rintis 3 gereja. Makin habis. Tapi saya selalu berkata, kalau ada orang yang mau jadi gembala di tempat ini, menggembalakan adalah sesuatu yang mengerikan, tapi juga sesuatu yang mulia di hadapan Kristus. Jadi ini, saudara, tawaran ini susah kita tolak. Tapi ini, kerakusan akan jiwa, kerakusan itu akan menawarkan ketenangan jiwa. Kerakusan greed akan menawarkan, udah kalau kamu punya uang, kalau kamu punya harta, walaupun nggak tahu gimana caranya, yang penting kamu dapat, maka hidupmu akan rileks, akan tenang, masa depanmu akan indah. Saudara, dan ini menipu. Karena kalau ini mempengaruhi juga bagaimana kita ikut Tuhan, mempengaruhi juga bagaimana kita menyembah Tuhan. Hal ini, saudara, akan bahaya sekali. Kita ikut Tuhan untuk mengejar rileks, ketenangan jiwa. Karena apa? Bukan karena Tuhan. Karena kalau Tuhan ngasih saya uang, kalau Tuhan ngasih saya kecukupan atau kelimpahan, maka hidup saya akan tenang. Enggak, saudara. Dijamin kita akan terus haus untuk minta mujizat demi mujizat sama Tuhan.
Karena ini menipu, saudara. Kalau saya sembah Tuhan, Tuhan jawab doa saya dengan uang, maka saya akan tenang. Kalau saya nabung, uang saya banyak, maka saya akan tenang. Tapi justru semakin banyak uang kita, semakin kita nggak tenang, saudara. Semakin banyak uang kita mikir, nanti lapor pajaknya bagaimana. Suatu saat ada di berita ada ada kakek namanya kakek Sarnelli, saudara. Tinggal di rumah di Jawa Tengah, tinggal sendiri, saudara. Sakit, rumahnya pintunya cuma satu, kamarnya cuma satu, lalu ada kamar mandi. Jelek banget kamarnya, saudara. Tapi orang-orang tahu selama hidupnya dia bekerja keras. Selama hidupnya dia banting tulang. Dia sendiri, saudara, nggak punya keluarga. Saya ada fotonya, saudara, di berita gitu, ada kakeknya udah kurus, udah tinggal tulang. Lalu saudara-saudaranya berkata begini, kamu itu loh, kamu simpen di mana uangmu supaya bisa dipergunakan? Kalau mati kamu gimana? Ada di sana, katanya. Ternyata yang dilihat ada 14 juta, saudara. Tapi yang menyedihkan apa? 7 jutanya sudah rusak, dimakan rayap, saudara. Disimpan terus. Buat apa sekarang? Ceritanya nggak sampai di situ. Ternyata semakin parahnya dia sakit, baru ditemukan juga bahwa ada 100 juta rupiah di bawah tempat tidurnya dia. Nah, jadi pertanyaan, buat apa? Buat senang-senang? Enggak juga. Buat makan-makan? Enggak juga. Inilah yang dikatakan oleh Alkitab, saudara. Bayangkan, yang dikasih tahu cuma 18 juta 700 ini. 18 juta 270 dikasih tahu. Itu ada di pojokan, disimpan. 7 jutanya busuk dan rusak. Tapi ini, saudara, yang menjadi pertanyaan buat kita adalah, kapan jiwamu rileks? Kapan jiwamu tenang? Hari-hari ini kapan kita punya jiwa tenang? Kadar tenangnya ada, cuman lebih banyak mikir, saudara. Kalau saya rileks terus, tenang jiwanya, bisa dipastikan bahwa Anda tidak peduli dengan kehidupan Anda atau orang sekitar Anda. Saudara, saya ke Bali, badannya rileks, tapi jiwanya apa? Mikir pelayanan, mikir jemaat. Tubuh rileks, tapi otak enggak, saudara. Karena inilah sebuah kebohongan, karena jiwa kita tidak pernah akan tenang. Karena mikirin masalah yang gak pernah permisi sama kita. Tiba-tiba ingat aja, waduh gitu ya, oh ini aku belum loh. Bahkan, saudara, saya sering tuh waktu berangkat pelayanan gitu, ninggal rumah, saya bilang, tadi rumah udah dikunci belum ya? Ada yang seperti itu. Kompor udah saya matiin belum ya? AC udah saya matiin belum ya? Nggak permisi, saudara. Ada aja tiba-tiba, saudara. Itulah, saudara. Dan akhirnya ini kita mengejar terus. Dan apa yang terjadi saat waktumu berpulang tiba? Lalu apa kata Tuhan? Ini yang saya sebut menipu. Apa yang dijanjikan atau diinginkan tidak sesuai dengan hasil akhir. Ayat 20, tetapi firman Allah kepadanya, hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu. Dan apa yang telah kau sediakan itu untuk siapakah itu nanti? Seperti kakek-kakek itu, untuk siapakah itu nanti? Tawaran ini menipu. Nah, kita sebagai manusia sering punya cari alasan, kan? Kita cari alasannya begini. Alasan kita untuk meninggalkan warisan buat anak cucu kita. Benar, saudara. Untuk siapakah nanti? Kita bilang untuk anak cucu kita, untuk anak saya. Saya berkata, saya mau sekolah, saya mau pelayanan sungguh-sungguh supaya nanti saya jadi sarjana. Nanti anak saya punya anak, nanti saya punya keluarga, tidak menderita kayak saya. Kita kerja, lalu kita tinggalkan warisan buat anak cucu kita nanti. Sah-sah aja, saudara.
Tapi ini yang ingin saya ingatkan. Kita boleh mewariskan harta atau lumbung kita, tetapi hati-hati, jangan sampai kita juga mewariskan keserakahan dan cinta uang itu, saudara. Kita boleh bekerja, kita boleh menyimpannya untuk anak cucu kita, untuk masa tua kita. Tapi hati-hati jangan sampai kita juga mewariskan keserakahan dan cinta akan uang untuk mereka juga. Karena ada di sini yang ingin keturunannya serakah dan cinta uang, nggak ada. Karena itu nggak bisa disadari. Tapi kita menciptakan itu, anak kita melihat itu. Hati-hati saudara, jangan sampai kita memakai anak cucu kita sebagai alasan keserakahan kita. Karena itu juga tidak bisa membuat jiwa mereka menjadi tenang. Hati-hati. Saudara, pada saat saya menyusun ini, saya teringat, jangan-jangan saya sebagai pendeta pernah ada di posisi mengajarkan secara tidak langsung jemaat saya untuk rakus dan cinta akan uang, saudara. Dan iya, saudara, saya pernah ada di fase itu. Saya katakan, minta berkat sama Tuhan, minta mujizat sama Tuhan. Tidak ada yang salah pada saat kita benar-benar merasa, tapi kita mau kelimpahan, kita mau hidup kita enak. Padahal Alkitab mengajarkan kecukupan. Bahkan Alkitab berkata dalam Filipi, kalau engkau menderita, itu adalah anugerah. Kita tidak hanya dianugerahkan untuk selamat, tapi kita juga dianugerahkan untuk menderita bagi Kristus. Karena kalau kita menderita, itu adalah karunia dari Tuhan. Kita ibadah, saya berkata, kasih ekspektasimu pada saat ibadah. Ekspektasimu harus tinggi pada saat ibadah. Saudara, ekspektasi tinggi pada saat ibadah adalah pada saat kita punya ekspektasi. Saya mau menyembah Tuhan dengan segenap hati saya. Saya mau memuliakan Tuhan dengan segenap hati saya. Bukan ekspektasi, saya mau dapat apa. Mau dapat sesuatu dari Tuhan, dipuaskan. Apakah kita kurang puas dengan Yesus telah mati di kayu salib untuk kita, sehingga kita mau dipuaskan setiap minggu? Bukankah posisi kita untuk menyembah Tuhan, posisi kita untuk mengagungkan Tuhan? Kita yang sudah dilayakkan untuk masuk ke dalam tempat kudus Tuhan melalui Kristus dan pengorbanannya, kita mau juga dipuaskan di tempat itu. Mari kita coba pikirkan, saudara. Saya merasa bahwa saya juga banyak mengajarkan supaya jemaat tamak, supaya jemaat rakus dan tidak menganggap Tuhan indah dan mulia. Oleh sebab itu, kalau dalam ibadah saya lebih memilih untuk tidak merasakan apa-apa, tidak merasakan emosi apa-apa, tetapi di situ saya tetap berkata, Tuhan Yesus, Engkau mulia. Tuhan Yesus, Engkau adalah Tuhan yang layak disembah. Karena itulah inti dari ibadah kita, penyembahan kita, kita naikkan ke Tuhan. Tapi kita apa? Kita mau, aku juga ingin merasakan kemuliaan yang aku berikan. Dengan apa? Dengan merasakan penyembahan kita. Salibna adalah karya yang tertinggi, mujizat tertinggi. Mari saudara, kita tahu bahwa ini menipu. Kita berhak untuk menabung, kita berhak untuk bekerja, kita berhak untuk mewariskannya. Tapi hati-hati, jangan sampai kita mewariskannya juga kepada anak dan cucu kita, ketamakan dan cinta akan uang yang benar-benar tidak mau Tuhan Yesus itu mengajarkannya untuk kita melakukannya, saudara. Yang ketiga, saudara, keserakahan. Apa yang Alkitab katakan mengenai cinta akan uang dan menimbulkan keserakahan dalam hidup. Yang pertama, kita tahu bahwa betapa tidak terlihatnya hal ini. Yang kedua, betapa menipunya hal ini. Lalu bagaimana? Kita adalah orang yang berdosa. Bagaimana kita keluar dari ini? Bagaimana kita bisa melepaskan diri? Ayat 20 dikatakan, tetapi firman Allah kepadanya, hai engkau orang yang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu, dan apa yang telah kau sediakan untuk siapakah itu nanti? Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah.
Begitulah demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah. Bagaimana kita bisa terbebas dari keserakahan cinta akan uang, saudara? Di satu sisi kita nggak sadar, tapi di satu sisi itu adalah hal yang nyaman untuk kita kejar, walaupun itu menipu karena kita tinggal dalam daging, saudara. Saudara, keserakahan membawa kita kepada kegelapan. Akibat dari keberdosaan kita. Kita berdosa dan selalu mengecewakan Allah. Sehingga kita terus hidup dalam keserakahan, cinta akan uang. Kita penuh hati kita dengan berhala, saudara. Bahkan keserakahan membuat kita menjadi ateis di hari Senin sampai Sabtu. Ateis praktis, saudara. Hari Minggu saya ke gereja. Ya, nantilah kalau semisalnya ada koi, saya ke gereja. Tapi sisanya kita itu menjadi ateis, saudara. Kita tahu Tuhan, tapi tidak merangkul Tuhan. Kita tahu kita adalah anak Allah, tapi kita tidak menggandeng tangan Tuhan. Suatu saat istri saya tugas, saudara, ke salah satu kantong kekristenan, saudara. Di situ ada event, saudara. Dia bilang, kalau event di daerah ini ngundang artis itu pada nggak mau, saudara. Raisa nggak mau tampil di sana. Noah males tampil di sana. Kenapa? Karena mereka rohani. Kalau Sidney Muhede gitu ya. Kalau band Kristen atau Judika yang pada saat dia nyanyi terus nyanyi lagu Kristen, itu mau, mereka rame. Lalu saya bilang, tahu nggak? Konser di hari Sabtu sore sampai malam. Lalu mereka lanjut clubbing sampai subuh. Setelah itu mereka ke gereja hari Minggu. Cuci muka. Karena apa? Karena ke gereja harus. Ke gereja harus. Bahkan pada saat istri saya mau pulang, kesulitan cari driver. Drivernya harus dari agama lain. Karena hari Minggu adalah hari Tuhan. Saudara, sebuah ironi. Sebuah ironi, saudara. Bagaimana kita dengan segala keserakahan akan kenikmatan dunia, kita menjadi ateis. Hari Sabtu dipol-polin, saudara. Hari Minggu menghadap pada Tuhan dan bertobat, saudara. Keserakahan berkata, saya tidak perlu Tuhan, saya adalah Tuhan di hari Senin sampai Sabtu, tanpa kita sadari. Bahkan dalam pelayanan, saya pernah, saudara, pada saat saya pelayanan, saya merasa saya hebat banget di pelayanan. Tuhan pakai saya ya. Tapi pada saat action itu, saya, saudara, bukan Tuhan, saudara. Kebergantungan saya kepada Tuhan sebagai hamba Tuhan, iya sih, kita nyebut Tuhan. Tapi pada saat, kalau ada orang berkata, kamu sombong, pasti saya marah. Kenapa? Saya merasa paling dipakai Tuhan di ruangan itu. Sehingga saya jadi ateis dalam pelayanan saya. Saudara, saya tidak melarang kita cari uang. Tapi kita perlu kerja untuk makan, ya. Tetapi jangan hal ini membuat kita lupa siapa yang memiliki hidup kita. Amin, saudara. Kita kerja, menabung untuk keluarga. Tapi jangan sampai hal ini membuat kita lupa siapa yang memiliki hidup kita. Hubungan dengan Tuhan, kita harus tahu, saudara. Kita perlu kerja untuk dapat makan. Tapi saudara, ayat 21 berkata begini, demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Tuhan. Ada sebuah pertanyaan sebelum kita membahas ayat pertanyaan di depan, saudara. Bisa diklik. Apakah engkau kaya di hadapan Tuhan? Tidak ada kaya yang di hadapan Tuhan, saudara. Next lagi. Next lagi. Iya, ini. Apakah engkau kaya di hadapan Tuhan?
Tidak ada yang kaya di hadapan Tuhan, saudara. Apakah engkau kaya di hadapan Tuhan? Jawaban ini akan mempengaruhi seberapa kita tenang dalam hati kita, saudara. Saudara, mungkin kita kaya akan materi, tapi sebenarnya kita miskin. Karena hidup kita hina dan penuh keserakahan karena dosa, saudara. Kita tidak bisa membeli ketenangan. Ada uang berobat, bisa kita berobat, tapi ada satu titik. Walaupun kita bisa membeli tempat tidur yang paling mahal pun, tidak bisa membeli waktunya Tuhan. Lalu bagaimana bisa lepas? Ini menjawab pertanyaan pertama, lalu bagaimana caranya? Ini caranya. Mari kita kembali ke adik di awal tadi, saudara. Saudara, adik itu lupa dengan siapa dia berbicara, saudara. Dia berbicara dengan Yesus. Ini kuncinya. Dia berbicara dengan Yesus. Dia berbicara dengan ketidakpuasannya, keserakahannya, kecintaannya akan uang. Karena adat pada saat itu berkata, udah ini bagianmu, ini bagian kakakmu. Tapi dia ingin lebih. Dia berbicara dengan Yesus. Tahukah saudara, Yesus juga digambarkan sebagai sang sulung itu. Yesus digambarkan sebagai sang sulung itu. Yesus adalah gambaran saudara tertua yang sempurna. Yesus adalah gambaran dari saudara tertua yang sempurna. Saudara, kalau saudara dari si adik ini tidak peduli dan tidak mau berbagi dengan si adik ini, maka kita memiliki saudara sulung, saudara tertua, yaitu Yesus yang adalah si sulung itu, saudara. Dan ini merupakan sebuah kelepasan dalam kehidupan kita. Di Roma 8 ayat 29 dikatakan, sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara, saudara. Di dalam Kolose 1 dikatakan ia adalah gambaran Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, lebih utama dari segala ciptaan. Dan ini saudara, ini berbahaya, saudara. Banyak orang berkata, loh Yesus sulung ya? Yesus sulung ya? Berarti Yesus ciptaan dong, yang sulung dong. Ada pertanyaan gitu, saudara harus paham. Loh berarti Yesus kalau sulung dia ciptaan dong. Ini saya jawab, saudara. Dalam Mazmur 89 ayat 28 sampai 29 dikatakan gini. Aku juga, ini berbicara mengenai Daud, aku juga akan mengangkat dia menjadi anak sulung, menjadi yang maha tinggi. Di antara raja-raja bumi, aku akan memelihara kasih setiaku bagi dia, dan selama-lamanya, dan perjanjianku teguh bagi dia. Daud anak sulung enggak? Enggak, Daud bukan anak sulung. Tetapi kesulungan di sini, makanya Esau menjual kesulungannya. Kesulungan di sini berbicara bukan anak mbarep, saudara. Ini Surabaya nih, anak mbarep, anak pertama. Tapi kesulungan di sini berbicara mengenai yang diurapi, mengenai yang dipilih, berbicara mengenai yang termulia, saudara. Oleh sebab itu kesulungan Yesus bukan dia ciptaan yang nomor satu, yang pertama, tapi dia adalah yang diurapi, yang agung. Dia adalah Mesias itu sendiri, saudara. Saudara, jawaban atas keserakahan ada dalam diri Yesus, saudara. Jawabannya ada di depan dia, di depan sang adik. Yesus memberikan nyawanya untuk kita agar kita layak dan memperoleh harta terbesar dalam hidup kita, yaitu salib, saudara. Si adik kita ingin uang lagi, ingin harta lagi, serakah lagi. Tapi di hadapan kita ada Yesus, sang sulung itu, yang tadinya kita berharap kepada sulung yang lainnya. Tapi pada hari ini saya ingatkan, kita memiliki sang sulung itu yang memberikan harta terbesar, yaitu salib. Untuk kita tidak lagi harus mencari ketenangan jiwa karena kita pikir harta yang menjawab itu, saudara. Jawabannya ada di pribadi Yesus yang memberikan nyawanya. Tidak sekedar harta warisan, memberikan kita ketenangan. Sehingga kita tidak lagi mengejar dan mencari kepuasan hati melalui uang, karena sadar
bahwa engkau, Anda dan saya memiliki harta terbesar, yaitu siapa? Yesus. Berhala hati kita ganti dengan Yesus yang lebih indah dan lebih mulia, saudara. Makanya saya selalu bangga sama papa mama saya. Karena walaupun papa mama saya tidak bisa memberi warisan, saudara, tapi itu bukan sesuatu yang memalukan, saudara. Mama saya tidak bisa memberikan ini tabungan untuk masa depan, ini tabungan untuk engkau menikah. Tapi saya bangga sama mereka. Kenapa? Karena mama saya tidak mewariskan harta, tapi mereka memberikan warisan iman, saudara. Bahwa Tuhanmu Yesus yang mati buat kamu, kamu pegang itu, karena itu adalah ketenangan jiwamu. Dan warisan itu tidak akan pernah habis, saudara. Warisan itu tidak akan pernah habis, baik kita di bumi nanti maupun kita di surga nanti, saudara. Kenapa? Karena warisan itu berupa kasih yang sulung itu, yaitu Yesus Kristus mati buat kita, dan ini adalah harta terbesar kita. Sehingga kita pada saat mungkin kita kekurangan saat ini, tapi kita tahu, aku tenang, karena walaupun aku menderita, aku tahu ada Yesus yang menemaniku. Harta terbesar bagi kita. Dan ini penting. Saat ini, saudara, kita mencari uang, bekerja dan berusaha tidak salah, bukan lagi karena ambisi dan keserakahan, tapi karena ucapan syukur dan panggilan untuk menjadi dampak bagi kemuliaan Tuhan, saudara. Karena kita telah ditebus, saudara. Karena kita telah ditebus, saudara. Pada hari ini, saudara, kita mau melihat, saudara, bahwa Kristus adalah pribadi yang lebih indah. Kita mencari uang, bekerja dan berusaha, bukan lagi karena ambisi, bukan karena keserakahan, tapi karena kita mau mengucap syukur dan panggilan untuk menjadi dampak bagi kemuliaan Tuhan. Karena apa? Karena kita telah ditebus. Karena kita diberikan harta yang termulia itu, walaupun kita nggak layak, saudara. Walaupun kita nggak layak. Mari kita melihat kepada Yesus yang dapat menghilangkan keserakahan itu. Kenapa? Karena kita sudah dapat warisan, saudara. Efesus 1 ayat 11, kita menerima warisan, mendapatkan bagian. 1 Petrus 1 mendapat bagian dari kebangkitannya, saudara. Roma 8:17, kita adalah ahli warisnya. Bahkan di Roma 8 dikatakan bahwa apa? Apa yang akan kita dapatkan di surga nanti, kemuliaan yang akan kita dapatkan, tidak ada bandingannya dengan penderitaan kita. Apa yang kita dapatkan tidak ada bandingannya, saudara. Kita sadar kita punya hal yang terbaik, walaupun nanti kita akan menderita, kadang hidup di atas, kadang hidup di bawah. Kita tahu alasannya. Kita tahu alasan untuk bertahan. Kita tahu alasan kita untuk bisa melangkah, karena kita punya Yesus. Kita tidak cinta uang sebenarnya, tapi kita cinta apa yang uang bisa beli. Oleh sebab itu, mari kita arahkan hati kita, kita ganti dengan sesuatu yang lebih indah, saudara. Kita punya uang segini, kita bisa beli mobil, tapi kita haus untuk dapat uang lebih, untuk dapat beli mobil. Apalagi sekarang mobil listrik, saudara ya. Habis ini, kok keluar lagi, gitu ya. Habis ini keluar lagi, gitu ya. Tapi kita punya Kristus, saudara, harta terbesar dalam kehidupan kita. Nah, sekarang ada sebuah panggilan untuk kita. Saatnya kita tidak lagi menambah lumbung kita untuk keserakahan, tetapi untuk penyelamat kita dan untuk kemuliaannya. Lumbungmu boleh ditambah, tapi jangan serakah. Engkau menambah lumbung sekarang karena engkau mengucap syukur bahwa Tuhan baik, telah mati buat saya. Oleh sebab itu saya mau mempermuliakan Tuhan karena saya punya penyelamat. Kita dipanggil tidak untuk membangun kerajaan kita, my kingdom, tapi kerajaan Tuhan, thy kingdom. Apa yang kita lakukan untuk orang luar, kita di luar tembok gereja ini, apa yang kita lakukan? Kita mendapatkan kasih karunia Injil, kita mau hidup oleh Injil, kita mau hidup
dan mengerti Injil bahwa sekarang kita udah beda, saudara. Amin, saudara. Hari ini kita belajar 3 hal. Apa yang Alkitab katakan mengenai cinta akan uang dan keserakahan menimbulkan cinta akan uang dan menimbulkan keserakahan dalam kehidupan kita. Yang pertama, betapa hal itu tidak kelihatan. Yang kedua, betapa menipunya hal ini. Dan ketiga, bagaimana kita bisa melepaskan diri. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur hari ini kami dapat belajar satu hal penting lagi, Tuhan. Bagaimana Engkau memberi jalan keluar atas keserakahan cinta uang kami. Kami diingatkan bahwa seringkali kami nggak sadar, seringkali menipu, tapi kami tahu bahwa Engkau, Tuhan, pribadimu, sang sulung itu, memberikan jalan keluar. Mungkin adik dari tokoh di Lukas itu tidak mendapatkan jalan keluar karena kakaknya pelit atau apa, tetapi Engkau memberikan yang terbaik, yaitu nyawamu sendiri untuk kami. Kau beracara terus dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.